Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mengerjakan tugas UAS saya dari dosen pengampu saya, Bapak Uja Sukmana MPD, dengan tugas UAS aplikasi komputer dan media. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, di sini apa sih itu resesi ekonomi? Nah, resesi ekonomi adalah kondisi di mana adanya penurunan roda perekonomian suatu negara yang ditandai dengan lemahnya produk domestik bruto PDB selama 2 kuartal berturut-turut ya teman-teman. Nah, tak hanya itu, ada juga penurunan penjualan retail dan kenaikan tingkat pengangguran sebagai tanda adanya resesi ekonomi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada penyebab resesi ekonomi. Yang pertama, hilangnya keyakinan dalam investasi dan perekonomian. Yang kedua, suku bunga tinggi. Dan yang ketiga, kejatuhan pasar saham. Dan yang keempat, harga dan penjualan perumahan yang jatuh ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kan yang pertama ada hilangnya keyakinan dalam investasi dan perekonomian ya teman-teman. Nah, jadi kalau kehilangan kepercayaan mendorong konsumen untuk berhenti membeli dan beralih ke mode defensif. Nah, kepanikan terjadi ketika masa kritis bergerak menuju arah negatif. Nah, banyak bisnis menjalankan produk yang lebih sedikit sehingga penjualan retail yang melambat. Nah, adanya penurunan reaksi atas pemasaran pasar inilah yang membuat mau tidak mau perusahaan melakukan PHK sehingga pengangguran meningkat. Nah, di sini juga ada yang suku bunga tinggi. Nah, ketika suku bunga naik, hal ini akan membatasi likuiditas uang yang tersedia untuk diinvestasikan. Nah, dalam hal ini, belajar dari masa lalu, Federal Reserve pernah menjadi penyebab besar dalam hal ini. Dan yang ketiga ada kejatuhan pasar saham. Nah, hilangnya kepercayaan dalam berinvestasi secara tiba-tiba dapat menciptakan pasar beraris. Hal ini akan menguras modal dari industri bisnis. Dan yang terakhir ada harga penjualan perumahan yang jatuh. Nah, ini pemicu awal yang memicu resesi hebat tahun 2008 lalu. Banyak bank-bank akhirnya kehilangan uang karena investasi yang didasarkan pada nilai rumah mengalami penurunan ya teman-teman. Nah, apa sih depresi ekonomi itu? Nah, depresi ekonomi adalah keadaan ketika jadi penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Nah, jadi ibaratkan suatu negara mengalami resesi ekonomi ekstrim dan tidak berangsur membaik. Nah, bahkan resesi bisa terjadi hingga 3 tahun atau lebih dan menyebabkan penurunan nilai produk domestik bruto atau PDB real minimal 10% pada tahun tertentu. Nah, tapi tentunya depresi ekonomi sangat jarang terjadi dibandingkan resesi ekonomi, dikarenakan suatu negara pasti melakukan segala cara untuk bisa bangkit dari resesi sehingga tidak sampai mengalami depresi ekonomi tersebut ya teman-teman. Oke, di sini ada tanda-tanda dimulainya resesi ekonomi. Yang pertama ada turunnya suku bunga di pasar obligasi. Nah, indikator dimulainya resesi ekonomi yang paling banyak dibicarakan adalah turunnya suku bunga atau biasa dibilang kurva yang terbalik. Adapun penyebab turunnya suku bunga obligasi mengikuti turunnya suku bunga acuan. Nah, Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan secara bertahap. Ketika melihat kondisi perekonomian tidak menentu di pasar yang sehat, obligasi jangka panjang biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada obligasi jangka pendek ya teman-teman. Dan di sini yang kedua ada adanya penurunan PDB. Nah, ekonomi suatu negara bisa disebut mengalami resesi apabila produk domestik bruto atau PDB mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, dalam ekonomi global, pertumbuhan ekonomi selalu digunakan sebagai tumpuan untuk menentukan baik atau buruknya kondisi ekonomi suatu negara. Nah, dan yang ketiga ada laba perusahaan menurun. Laba perusahaan yang menurun menjadi salah satu indikator mulainya sebuah resesi ekonomi. Penurunan ini awalnya terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Kalau soal ekonomi tentu tidak lepas dari adanya produksi dan konsumsi. Nah, dua hal tersebut bisa terbilang menjadi dasar dari adanya pertumbuhan ekonomi ya teman-teman. Maka dari itu, ketika keduanya tidak seimbang, maka siklus ekonomi juga akan mengalami
masalah ya teman-teman. Dan yang terakhir ada nilai impor menjadi lebih besar dibanding ekspor. Nah, bagi sebuah negara, melakukan kegiatan impor adalah hal wajar. Hal tersebut bisa terbilang kerjasama antar negara dan bisa bertujuan juga untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam suatu negara. Nah, negara yang melakukan impor biasanya karena memang negara tersebut kekurangan komoditas sehingga tidak bisa memproduksi sendiri. Tapi di saat resesi akan terjadi biasanya, kinerja manufaktur akan menurun, sehingga akan jarang industri ini untuk melakukan kegiatan produksi karena modalnya lemah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.